Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyajikan sebuah video tutorial dan menjelaskan sedikit mengenai RapidMiner, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, perkenalkan, Muhammad Yogi Setiawan, lalu ada rekan saya, Angga Rukmana, lalu ada Adi Muhammad Firmansyah, dan Ardi Junaidin. Langsung saja ke pembahasan materi. Baik, di sini kita akan membahas mengenai AI with RapidMiner dengan mengambil tema seleksi mahasiswa jurusan teknik informatika berdasarkan STEM, yaitu Science, Tech, Engineering, and Mathematics. Yang mana kita akan menjelaskan sedikit mengenai pokok bahasan RapidMiner, alasan pemilihan RapidMiner, metode night bias, dan penerapan kasus dengan tools. Perkembangan data science itu telah membawa banyak dampak yang begitu besar bagi khususnya kita sebagai pengguna teknologi. Kondisi ini menuntut kita para praktisi data di berbagai kalangan untuk melakukan eksplorasi pola, tren, dan informasi dari data yang telah dikumpulkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang bisa kita ambil adalah dengan memanfaatkan data mining sebagai jalan keluarnya. Berdasarkan definisinya, data mining adalah suatu proses pengumpulan data melalui sekumpulan data dalam jumlah data yang besar atau big data. Kunci dari data mining meliputi data, informasi, dan keputusan bisnis. Tujuan akhir dari data mining yaitu menggunakan informasi yang dihasilkan untuk membuat sesuatu yang lebih efisien dari keputusan bisnis dan mengambil keputusan secara tepat. Nah, kami di sini mengambil tema dalam pembahasan kami, yang mana tema kami adalah mengenai seleksi mahasiswa jurusan teknik informatika berdasarkan soal STEM. Yang melatar belakangi pengambilan tema ini yaitu terdapat banyaknya proses seleksi mahasiswa yang akan memasuki jurusan informatika, tapi kebanyakan tidak meloloskan siswa yang berbakat di bidang IT tersebut karena proses penyeleksiannya lebih menitik beratkan kepada skor tes tulis, bukan rekam jejak prestasi yang didapatkan oleh siswa di bidang IT tersebut. Nah, tujuannya memungkinkan kita menemukan model scoring yang cocok untuk proses seleksi calon mahasiswa yang didapatkan dari penilaian soal matematika, IPA, fisika, asesmen diri. Harapannya model ini dapat menciptakan proses scoring yang sesuai dengan kriteria. Namun, adapun kelemahan yang kita alami yaitu belum menemukannya model scoring dan contoh soal yang pas untuk dijadikan data training dan kurangnya data dari para ahli seperti ahli IT, ahli psikologi, dan memutuskan soal tersebut. Selanjutnya ini ada RapidMiner, di mana nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya akan dibahas pembahasan selanjutnya oleh rekan kami, Ardi Junaidi. Oke, baik. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kita memilih RapidMiner daripada JES. Kenapa kita memilih RapidMiner daripada JES? Karena pada saat kami mencoba melakukan instalasi JES pada device kami mengalami banyak kesulitan. Dikarenakan yang pertama, kurangnya pembaruan yang aktif. Pada saat instalasi JES, kami rasa sangat
sulit karena harus banyak tools yang diinstal, kemudian kita harus konekin antara Jest ke si IDE-nya, dan itu sangat merumitkan kita sebagai pengguna, apalagi yang penggunanya itu masih pemula. Dan kemudian pengembangan dan pemeliharaan Jest ini juga kami rasa sudah tidak aktif, ditandai dengan kurangnya dokumentasi dan komunitas yang tersedia di internet, di sumber internet. Nah, sehingga ketika kita mengalami bug ataupun mengalami kesulitan pada saat penggunaan Jest, itu kami sulit juga menemukan solusinya di internet. Nah, sedangkan ketika kita melakukan instalasi RapidMiner pada device kita, pada device kami merasakan kemudahan pada saat tugas yang kami buat itu sangat cocok dengan RapidMiner, dikarenakan RapidMiner ini mendukung pemrosesan data, pemodelan prediktif, dan analisis statistik. Kemudian, RapidMiner ini juga dilengkapi dengan antarmuka user ataupun interface yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola alur kerja analisis data tanpa perlu menulis kode. RapidMiner juga memiliki fleksibilitas dan mendukung integrasi dengan berbagai sumber data dan alat analisis lainnya. Sehingga sangat memudahkan apabila data-datanya ataupun source datanya itu dari berbagai sumber. Kemudian, RapidMiner juga mendukung eksekusi skenario analisis yang kompleks. Nah, RapidMiner ini juga cocok untuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Jadi meskipun kita dari jurusan lain ataupun dari keilmuan yang lain, kita masih bisa menggunakan RapidMiner ini karena basisnya itu blok yang tinggal drag and drop saja. Sehingga sangat memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman menggunakan RapidMiner dengan baik. Kemudian RapidMiner juga memiliki komunitas yang cukup besar dan support antara pengguna yang sangat aktif, sehingga mudah ditemukan tutorial, dokumentasi, dan sumber daya lainnya yang menunjang pada saat penggunaan RapidMiner ini. Itu saja, mungkin saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih rekan yang telah menjelaskan mengapa sih kami menggunakan RapidMiner daripada Jest. Lalu pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Angga Rukmana. Baik, terima kasih kepada Kak Yogi yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskannya. Sebelum melakukan praktik pengolahan data menggunakan RapidMiner dengan algoritma naive Bayes, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan RapidMiner dan algoritma naive Bayes. RapidMiner sendiri adalah sebuah platform analisis data yang menyediakan berbagai alat dan fungsionalitas untuk eksplorasi dan pemodelan data. Sedangkan untuk naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini menggunakan metode pengklasifikasian data dengan metode probabilitas dan statistik. Teorema ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes dan digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Algoritma ini sangat sederhana. Meskipun sederhana, naive Bayes ini seringkali efektif dalam banyak kasus dan cepat dalam proses pelatihan dan klasifikasi data. Dalam konteks RapidMiner, algoritma naive Bayes ini dapat digunakan untuk membangun model klasifikasi dari data yang telah diberikan. Nah, proses datanya terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama ada pelatihan atau training. Pada tahap ini, model naive Bayes dilatih menggunakan data pelatihan yang berisi contoh-contoh data dengan label kelas yang sudah diketahui. Pada model ini juga mempelajari distribusi probabilitas fitur-fitur untuk setiap kelas. Lalu yang kedua, tahap klasifikasi. Setelah model dilatih, model naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru ke dalam kelas yang sesuai. Ini dilakukan dengan menghitung probabilitas kelas untuk setiap kemungkinan kelas dan kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi. Pada akhirnya dengan menggunakan RapidMiner,
Anda dapat dengan mudah mengakses dan menerapkan algoritma naive Bayes ini pada dataset Anda tanpa harus menulis kode secara manual, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ardi ya. RapidMiner ini juga menyediakan antarmuka grafis yang intuitif untuk mendefinisikan alur kerja analisis data, termasuk langkah-langkah seperti membagi dataset, melatih model, dan mengevaluasi performanya ya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk prakteknya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator Kayogi. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Angga Rukmana. Langsung saja kita ke praktek dalam penerapan kasus dengan tools yang akan disampaikan oleh rekan kami, Adi Muhammad Firmansyah. Oke, terima kasih untuk Kak Yogi buat waktu yang telah diberikan. Nah, jadi sebelum tadi sudah dijelaskan ya kalau kita itu tadinya diberikan tugas untuk mengerjakan dengan JES. JES itu kan berbasis rule-rule ya, aturan-aturan. Jadi kalau di codingan itu ada if else, if else, if else. Nah, kami itu udah bikin aturannya gitu. Aturan untuk menerapkan gimana sih scoring yang kira-kira cocok gitu. Menurut kami gitu. Yang nanti dapat diterapkan untuk seleksi calon mahasiswa IT yang insya Allah jika ada mahasiswa yang berbakat nih IT-nya dapat lebih mudah lolos gitu. Nah, ada dua hal yang ingin kami tes gitu. Ada dua rule yang ingin kami tes dari calon mahasiswa ini yang mengerjakan soal nanti. Ada pertama ada tentang apakah dia berbakat atau tidak. Yang kedua, apakah dia itu punya kemauan belajar yang kuat atau tidak. Nah, untuk kemauan belajar dites dengan menggunakan soal asesmen yang nanti berisikan soal seperti psikologi, apakah Anda memiliki keinginan belajar yang kuat, jika Anda menemukan masalah ini, apakah apa yang akan Anda lakukan, kayak kayak gitu. Nah, untuk ngetes bakat, di bidang informatika, sebelumnya kami sudah jelaskan kalau kami ingin menggunakan soal seperti STEM gitu ya, Science, Technology, Engineering, dan matematik itu. Nah, jadi kami sesuaikan kalau di Indonesia itu kan paling matematika, IPA, fisika, informatika. Nah, untuk grade-grade skor apakah siswa itu berbakat atau tidak, dijelaskan di slide gitu, ada sangat kurang itu dari 0 ke 30, kalau kurang itu 31 ke 60, dan lain-lain. Nah, kami pengennya gitu, rule yang pengen kami buat itu adalah ketika soal informatikanya itu sangat berbakat gitu. Jadi ini bukan hasil rata-rata yang kami hitung, tapi kita lihat dulu soal informatikanya gimana nih. Kalau dia sangat berbakat, maka tanpa melihat soal matematika, IPA, fisika, sama soal asesmennya, dia itu dikategorikan berbakat gitu. Karena ya kalau misal udah kelihatan gitu skor 91 loh dari 100 gitu, pasti dia jago lah gitu. Jadi kalau misal apakah dia kuat belajar, ya pasti kuat gitu. Sampai bisa jago itu sulit gitu. Nah, terus kalau misal dia cuma berbakat nih di informatikanya, maka ada rule-rule lain, yaitu misal matematikanya harus minimal cukup lah, IPA-nya harus cukup gitu, baru dia dikategorikan berbakat gitu. Rule-rule lain dapat teman-teman lihat juga di sini gitu. Apakah dia berbakat, dia kurang berbakat, dia cukup berbakat. Nah, untuk grade assessment juga sama ya, ada kurang, sangat kurang, cukup kuat, sangat kuat. Nah, hasil kelulusan itu kan tadi udah diambil dari dua ya, apakah dia berbakat, apakah dia kuat belajarnya. Nah, kalau dia udah sangat berbakat gitu, kalau misal tekadnya meskipun sangat kurang gitu ya, tekad di asesmennya sangat kurang, belajar sangat sangat tidak kuat gitu, itu kayaknya bohong deh gitu dah. Masa sih gitu. Jadi ya udah lulus gitu. Nah, kalau dia itu berbakat gitu, di soalnya berbakat gitu. Nah, kita harus lihat dulu tekad belajarnya itu minimal cukup lah gitu. Soalnya ada juga gitu eh, kami gitu ini mah pernah lihat kasus gitu yang tadinya anaknya misal punya bakat bagus tapi kesini kok makin males gitu. Jadi kalau misal ternyata dia itu kurang buat keinginan belajarnya ya jangan lulus gitu. Nah, minimal buat kalau dia berbakat dia itu minimal cukup lah, cukup cukup kuat gitu. Nanti bisa dioles sedikit-dikit gitu. Dan lain-lain gitu. Teman-teman juga bisa lihat kalau misal dia cukup, dia harus punya keinginan belajar yang kuat. Kalau misal dia cukup,
Kalau dia cukup tapi nggak punya keinginan belajar ya nggak lulus gitu. Nah ini juga sama ya aturan-aturannya. Waktunya sharing ya. Oke. Izin share screen. Oke. Nah di laptop saya sudah diinstalkan RapidMiner. Saya menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Nah, di dalam video ini kami tidak akan menjelaskan gimana cara installnya ya, karena banyak juga sih di internet di YouTube, karena RapidMiner itu memang banyak digunakan, jadi teman-teman bisa lihat tutorial buat installnya di sana. Mudah banget pokoknya. Kami di video ini ingin fokus menjelaskan logika berpikir kami tentang menyelesaikan kasus gimana sih cara bikin scoring yang cocok gitu buat studi kasus seleksi calon mahasiswa IT. Nah, eh, kita bikin desain yang baru ya, proses yang baru, blank proses. Kami sebelumnya di sini sudah membuat sebuah data dummy ya. Datanya itu coba diimport dulu deh, biar lebih kelihatan ya. Udah disimpan di hmm, where di dokumen kalau nggak salah di RapidMiner CSV. Next. Nah, kami sebelumnya telah membuat sebuah contoh data dummy gitu. Apakah dia, apakah misal siswa itu lulus atau tidak, seperti yang dilihat. Nah, kan tadi ada scoring sangat berbakat itu kalau misal informatikanya itu dari 91 ke 100 ya. Jadi kalau nilai informatikanya 100, meskipun asesmennya 0, IPA-nya 0, fisika matematikanya 0, itu dinyatakan lulus gitu. Karena ya informatikanya udah benar-benar jago gitu. Oke, next. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Angga, pada contoh datanya itu kalau di Knife Bias ada klasifikasi ya. Klasifikasi itu ditandai dengan label. Jadi di ciri, nah gitu, ciri lulus atau tidak lulus, jadi klasifikasinya itu lulus atau tidak lulusnya gitu. Nah, untuk label di data ini adalah label ini ya, lulus yang tidak lulusnya. Kita tandai dengan label. Nah, jadi udah hijau kayak gini, ini artinya datanya udah ditandai ya, klasifikasinya itu ada lulus, 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 tidak, 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 tidak. Nanti RapidMiner akan dengan cerdas mengklasifikasikan bahwa datanya itu ada yang lulus sama ada yang tidak. Oke, next. Kita simpan name training kelulusan. Oh, ini udah ya. Saat training kelulusan 2 deh. Oke. Nah, ini ya. Datanya sekitar kita udah buat ada berapa nih? 145. Sebetulnya kalau data itu harusnya makin banyak, makin bagus ya. Ini kami hanya membuat contoh datanya ya. Oke. Kita kembali ke desain. Nah, ini enaknya RapidMiner ya. Jadi tuh data training ini cukup di drag and drop gitu. Ini di apa? Coba dilihat dulu. Nah, tadi kan ini dari data training yang udah disimpan di drag. Untuk nanti cara membacanya biar cepat, nanti saya akan jelaskan, saya akan lebih cepat saja. Klik terus ada naik biasnya. Naif, naif bias. Terus nanti kita simpan di apply model. Apply model. Apply model sama performance. For where is it? Performance classification. Nah, yang ini ya classification. Oke. Hmm. Naik biasnya di sini aja. Oke. Coba di sini ini apply model, ini performance. Sebelumnya kita lihat dulu ya datanya ya di result. Result. Nah, ini tadi ya datanya, ini data. Jadi kalau misal kita drag ini itu kan resultnya, result itu di sini nih. Ini ada desain, ada result, bisa dilihat resultnya ini. Ini udah tadi ada datanya itu, contohnya itu ada 145 ya. 145. Nah, dengan menggunakan, kalau kita split ya, sorry, terus dulu.
Kita misal mau split datanya ya, ratio entry, add entry. Jadi data yang tadi 145 itu 80% rencananya ya kita mau dipakai buat training, yang 20% sisanya nyocokin nih. Kan si Rapid Miner, si Live Bayes-nya udah bikin model. Nah, usahain modelnya itu ngeprediksi hasil yang 20% itu akurat gitu. Kalau misal yang 20% itu di datanya ada yang nyatain lulus, si model bagusnya gitu harusnya ngejudge, bukan ngejudge. Jadi ngeklasifikasiin datanya itu juga lulus gitu. Kalau misal tidak, ya tidak. Nah, oke. Terus kita ambil yang 80 ke sini. Kita ambil yang, oh belum, belum. Si naik bias, kayaknya ini naik biasnya pokoknya seperti yang tadi teorinya dijelaskan, ada probabilitas dan lain-lain. Nah, nanti setelah di training gitu, di training di sini, si model yang udah di training di save di sini, di apply model. Ini kan yang 80%, terus yang 20% kita apply modelnya. Coba cocokin gitu. Nah, dari si hasil apply modelnya, kita lihat performanya gimana sih? Apakah semuanya benar gitu? Yang tadinya harusnya lulus, semuanya apakah lulus? Yang tadinya tidak lulus, apakah semuanya tidak lulus? Kita bukan render ya, kita mainkan. Oh, oke. Nah, dapat teman-teman lihat juga datanya, data akurasinya itu performance ya. Ini kan desain, ini result. Result di sini ya, result tuh udah di ujung ini. Dari data yang tadi 145, ini kan mana? Nah, bisa ini. Show example set result. Nah, yang 145 itu 80%-nya adalah 116 gitu. Nah, 116 data ini dipakai buat data training gitu. Nah, sisanya yang ini yang 20%-nya dibuat buat data testingnya gitu. Data testing si skill trainingnya itu sehingga menghasilin result yaitu akurasi datanya itu ternyata 75%. Mana? Nah, sorry, coba di ini lagi result. Akurasi preview. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jadi buat teman-teman pakai pakai naik bias, pakai rapid miner itu enak banget ya. Apalagi buat orang-orang yang jago matematika statistikanya itu tanpa belajar ngoding, karena di rapid miner udah disediain model-modelnya. Kalau misal ngerti konsepnya terus kita paham juga datanya, kita bisa kelola datanya dan ngambil kesimpulan, training data dan lain-lain. Saya kira dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Yogi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Baiklah, untuk itu kita tutup video tutorial ini dengan ucapan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.